Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kita mengubar kembali. Ini sekarang kita sudah mulai membahas soal-soal terkait uji kompetensi keahlian ya. Ini yang terbaru, baru keluar hari kemarin ya, tanggal 8 Januari, UKK untuk akuntansi. Nah, ini kita ada 4 paket. Saya buka paket yang ketiga. Untuk paket 1 sampai 3 itu soalnya sama sebenarnya teman-teman. Jadi soalnya sama semua. Cuman ini hanya beda di sistem pengerjaan saja ya. 1, 3 itu perusahaan dagang, yang keempat nanti jasa. Untuk yang ketiga ini kan kita bahas dengan accurate. Jadi yang ketiga ini soalnya sama dengan tadi saya bilang 1, 2, 3 sama. Namanya adalah PT S Prima, perusahaan di bidang perdagangan. Di sini tugasnya adalah pembukuan terkomputerisasi laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi soalnya dikerjakan dengan komputer, entah itu Excel, entah itu Accurate, entah itu Mayop dan seterusnya. Oke, langsung saja kita meluncur. Ini beberapa data-data terkait, namanya UDS Prima ya. Nah, kita akan mengerjakan soal ini menggunakan Accurate versi 5 ya. Teman-teman yang belum memiliki silahkan diunduh, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi insyaallah ya, atau di bagian sini di bawah. Ini perusahaannya, deskripsinya tahun 2025 soalnya, cut off-nya adalah bulan 30 November ya. Ini keterangan-keterangannya, nanti silahkan dibaca di soal. Baik, kemudian kelengkapan untuk Accurate ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita membutuhkan data ini, daftar akun, kemudian pelanggan, pemasok, barang dan jasa, kalau ada jasa, sampai ke aset tetap ya. Ini semua diambil datanya dari soal ini. Jadi dari sini kita pindahkan ke Excel untuk kita impor ke dalam Accurate. Baik, langsung saja kita mulai pengerjaannya di Accurate versi 5. Kita masuk ke sini, saya taruh di sini Accurate-nya. Oke ya. Buat data perusahaan, kita pilih tempat penyimpanan dulu. Nyimpennya adalah satu file dengan dengan Excel yang tadi sudah kita siapkan. Sekali lagi, satu folder dengan Excel yang sudah tadi kita siapkan. Di sini saya menyimpannya di sini ya. Di sini. Nah, di sini saya nyimpannya. Oke, yang namanya adalah UD S Prima. Betul ya? UD S Prima. Kita create, kita oke ya. Kita tunggu, sedang berjalan prosesnya. Oke, kita gunakan kata kuncinya supervisor ya. Kita klik OK. Baik, kita bisa milih bahasa. Saya pilih bahasa Indonesia saja. Kemudian kita pilih persiapan yang mahir ya teman-teman ya, karena kita sudah memiliki data lengkap. Kita klik lanjut. Ini kita tulis nama mata uang rupiah, nilai tukarnya 1, negaranya Indonesia, DR atau RP. Kita lanjut. Oke, namanya UD S Prima, alamatnya di jalan ini ya. NPWP nya, tanggal menurut bukunya di sini nanti ini ya, cut off nya 30 November ya. Nanti teman-teman bisa cek di saldo awal.
2025. Jadi teman-teman ngeceknya itu di sini, di bagian ini ya. Nah, ini dia data ini. Kemudian tahun fiskalnya itu sama dengan tahun transaksi awal 25. Defaultnya nggak harus diisi. Kalau mau diisi kita bisa isi Desember 2025 karena transaksinya akan terjadi di bulan tersebut untuk soal ini. Oke, seperti ini ya. Tapi yang ini mah nggak wajib diisi. Jadi ini kita skip saja teman-teman untuk reminder saja. Kemudian di sini ada nomor seri faktur aja nggak ada, kita langsung ke sini nomor NPWP saja. Di sini nggak ada keterangan ya, KLU dan seterusnya di sini soalnya nggak ada, jadi kita skip saja. Di sini soalnya memang sederhana ya, nggak ada keterangan KLU dan seterusnya. Bagian ini kita skip, kita lanjut. Udah tadi ini kita lanjut ke sini. Oke, kita akan mengimpor daftar COA, chart of account. Sebelumnya kita hapus dulu semuanya ini, kecuali ini. Jadi ini ke bawah enggak ya. Ini kita hapus. Oke. Hapus. Kita hapus lagi. Kita hapus lagi. Oke. Ini kita hapus juga ya, sales term discount rupiah. Nah, untuk yang ini kita biarkan saja, opening total earning. Kemudian yang dua ini juga sebenarnya nggak wajib karena ini terkait dengan nilai tukar mata uang, tapi kita nggak usah dihapus. Kita klik di sini di berkas, kita pilih. Tadi kan saya punya folder accurate ya, jadi kita masuk ke sini. Kemudian kita pilih dulu tipenya sebagai Excel. Nah ini, oke. Jangan lupa ganti sebagai Excel dulu biar muncul. Pokoknya nyimpennya harus satu folder dengan tadi itu ya. Oke, kemudian kita ambil data. Ya. Sebelum kita mapping, ini kita hapus dulu baris yang paling atas. Oke, seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Kita sekarang akan mapping. Coba kita gedein saja di sini. Nomor akun adalah nomor akun, nama akun ya, saldo awal, saldo bertanggal, kemudian mata uang, ini rupiah, tipe akun, tipe akunnya ini ya, kas bank, akun piutang, aktiva lancar lainnya, persediaan, kemudian aktiva tetap, kemudian akumulasi. Akun hutang, hutang lancar lainnya, hutang jangka panjang. Sorry, ekuitas ini, hutang jangka panjang, terus ekuitas ya. Ini ke pendapatan, harga pokok penjualan, beban, kemudian pendapatan lain-lain. Terus yang terakhir adalah beban lain-lain ya. Oke ya, udah jelas. Nah, seperti ini. Oke ya, kalau sudah
lengkap teman-teman, seperti ini lengkap, tinggal kita impor. Ada 41 data yang terimpor ya, kita oke. Nah ini yang atas kita pilih opening balance equity. Oke sudah, tinggal kita lanjut. Ini kita isi mappingnya, ini sudah betul. Pembayaran di muka kita mapping ke accounts payable, kemudian uang muka pembelian, diskon penjualan, sales diskon. Kita lanjut. Nah di sini terminnya itu ini ya, N45, dan satu lagi untuk penjualannya adalah ini 2/10 N30. Kalau terlambat nanti kena denda ini. Jadi kita masukkan ini sama ini tadi N45. Diskonnya kita ketik 0, kemudian kita tab 0 lagi, kita ketik satu, temponya ketik 45, di enter 2 kali. Kemudian untuk yang kedua mendapat diskon 2% jika diwaya 10 hari ya, 2/10, jatuh temponya 30, kita enter lagi. Oke. Nah teman-teman sekalian, di sini di soalnya itu dia nggak mengenakan PPN ya. Jadi nanti di sini ceritanya sudah ada PPN include di transaksi, jadi itu include harga penjualan ya atau pembelian. Di sini nggak ada keterangan kena pajak, penjualan, pembelian juga nggak ada pajak di sini langsung. Artinya di soalnya itu sudah masuk dalam harga melekat sih, jadi untuk pajak harganya. Jadi dan di sini pun juga nggak ada akun pajak ya, karena pajak PPN-nya harganya sudah masuk ke dalam faktur, di situ dimasukkan, di sini nggak ada. Maka ini kita nggak setting di sini ya, nggak di setting. Jadi kita lanjut. Tipe pelanggan kita biarkan umum saja, kita lanjut lagi. Oke, kita pilih di sini untuk impor berkas. Excel ya, kita pilih pelanggan, kita ambil data. Oke, kita mapping ya, karena besar saya nggak perlu zoom lagi, mohon maaf ini biar sorry, ini hapus dulu, ini kita hapus dulu. Yes, kita pilih kode pelanggan, itu nomor pelanggan, nama pelanggan, kemudian alamat 1 ya, tanggal faktur, itu saldo per tanggal ya, di atas kayaknya. Ini dia saldo awal. Termin kita pilih syarat, ini ke sini. Oke, mata uang kita cari mata uang. Oke, lengkap ya teman-teman. Di sini kita pilih umum, kita impor. Ada 4 data ya. Kita lanjutkan ke bagian mengimpor pemasok. Ambil data,
Oke, sedang proses ya. Ini kita hapus dulu seperti biasa. Saya geser biar gampang. Kode itu berarti kode ya, nomor pemasok, nama pemasok, alamat 1, kemudian tanggal faktur, tanggal faktur tadi saldo per tanggal, termin itu syarat N45 ya, N45, pilih N45, kita oke. Kemudian saldo, terus mata uang ya, rupiah, kita pilih rupiah. Oke, kalau sudah lengkap semuanya tinggal kita impor data. Kita oke, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu untuk ini proyek ya, kita nggak ada proyek karena dagang. Kita lanjut. Gudang juga kita skip ya, kita lanjut karena kita nggak ada gudang khusus. Kita mappingkan untuk akun-akun default barang. Ini persediaan, merchandise inventory, kemudian penjualan, sales of merchandise, retur penjualan, diskon ya. Ini good in transit ya, kita tambahkan akun khusus untuk akun ini. Kemudian HPP, ini ke merchandise inventory. Akun biaya teman-teman di soal ini sebenarnya harusnya pakai freight ya, biaya angkut, tapi di sini misalnya nggak ada. Jadi kita gunakan biaya beban umum saja, other operating expense, karena kita nggak ada khusus biaya untuk pengangkutan. Ini kita gunakan unpaid goods ya. Ini tadi kita buat akun khusus. Nah teman-teman, seperti ini. Kita lanjut. Di sini kita skip, kita nggak gunakan menu ini. Metodenya untuk persediaannya adalah di sini average ya, ini dia. Nah, average rata-rata. Sudah rata-rata, kita lanjut lagi. Baru kita impor barangnya. Kita pilih filenya. Kita ambil data. Oke ya, kita hapus dulu row yang ini. Berikutnya kita bisa isi nomor barang, kode barang ya, deskripsi barang, tipe persediaan, tipenya adalah barang jadi. Kemudian kuantitas, kemudian unit, kita pilih unit juga, unit 1, total biaya. Oke, sudah lengkap, tinggal kita impor. Oh sorry, ini belum diisi. Tipe barangnya adalah persediaan ya, sudah. Kita impor. Oke, sedang proses karena baterainya habis, saya cas dulu ya.
Oke, dua data terimpor. Kita klik lanjut. Oke, 12-an lanjut. Oke, sudah ya, ini sudah tadi. Sekarang langkah ke-16, tipe aset tetap kena pajak. Hanya ada dua jenis ya. Kita pilih datanya. Kita ganti Excel ya. Sekarang ini kita ambil data. Ini kita hapus dulu. Jadi ini ada hanya dua, yaitu vehicle dan aset, dan apa namanya, peralatan. Jadi hanya golongan 1 dan golongan 2. Umur, kita pilih umur. Metode penyusutan kita pilih garis lurus, itu berarti metode garis lurus. Kita oke ya. Kita impor, hanya dua terimpor. Oke, aman. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu yang keenam ya. Yang keenam itu adalah ini tipenya. Kita ambil data dulu. Kita ambil data, terus kita hapus ininya, keterangannya. Kacamata siapa ini? Baik, kita mapping ya. Ini masuk ke tipe aktiva tetap. Ini masuk ke golongan aktiva tetap pajak. Nah, ini golongan 1 ke golongan 1, golongan 2 ke golongan 2. Oke, sudah. Oke ya, sudah semua. Tinggal kita impor data. Dua data terimpor. Kita lanjutkan ke langkah yang terakhir. Kita impor untuk data asetnya ya, aktiva tetap. Kita ambil data, kemudian ini kita hapus dulu baris yang paling atas. Selanjutnya kita mapping seperti biasa. Ini kode aktiva. Ini keterangan ya. Kemudian tipe aset tetap. Ini equipment ke equipment. Kemudian vehicle ke vehicle. Tanggal beli, tanggal pembelian, tanggal pakai, tanggal pemakaian ya. Jadi yang dihitung nanti dimulai dari tanggal pemakaian. Kemudian tahunnya berapa tahun ini. Metode penyusutan garis lurus ya. Akun aktiva. Satu 202 1202. Kemudian vehicle. Oke. Terus akun akumulasi depresiasi ya. Akun beban. Enam 6105 61104. Sumber dana. Akun sumber dana. Oke, sudah semua. Tinggal kita impor data.
Baik, dua data terimpor ya, nggak ada yang gagal. Oke, sampai di sini ngimpornya selesai teman-teman ya. Ini kita lanjut saja. Ini belum sama dengan di saldo awal ya, nanti harusnya kan nilai segini ya, karena belum muncul semuanya termasuk penyusutan. Kita lanjut, kemudian kita klik selesai. Sekarang kita masuk ke periodik proses akhir bulan ya. Kita pilih bulannya bulan November, tahunnya 2025 ya. Kita oke. Oke, proses akhir bulan selesai. Teman-teman, sekarang kita akan lihat laporannya ya. Kita lihat laporannya. Dari isi laporan, kemudian daftar laporan. Kita pilih yang buku besar. Terus ke neraca saldo klasik. Nah, kita pilih parameternya menjadi tanggal 30 bulan November 2025. Nah, ini kita oke. Ini hasilnya ya, saldonya adalah 4.362.873. Oke, biar kita samakan saja dengan di sini. Oke, sama teman-teman ya. 138. Ini kalau mau dicek ya, kalau mau dicek seperti ini. Oke, udah betul semuanya. Nah, teman-teman sekalian, udah seperti ini berarti sudah betul memasukkan database ke Accurate sebagai data awal untuk transaksi, sudah siap berarti ya. Jadi untuk tahapan setting database saya kira cukup sampai di sini. Teman-teman bisa lanjut ke bagian transaksi ya, yang kita bahas pada berikutnya. Oke, saya kira di sini dulu untuk video yang pertama ini terkait dengan setting database di Accurate versi 5 untuk kasus UD S Prima ya, Solo KK pakai 3 akuntansi 2026 ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya ya, yang semoga manfaat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kasih link ini ya, insya Allah ya, PDF-nya ya, untuk acuan saja. Oke, kita tutup teman-teman ya.